Halo guys, welcome back. Balik lagi sama gue Mister Bala di channel ini. Gue bakalan nerang ke kalian gimana itu dari fungsi-fungsi item Mobile Legend guys ya. Di sini tuh gue akan terangin secara detail, secara dalam buat kalian biar ngerti pasif item sama fungsi item itu sendiri guys. Habis itu kita langsung masuk ke buka item aja. Ya di sini kita langsung mulai dari si Halberd ya guys ya. Si Halberd itu adalah item yang menambah 80% physical attack sama 25% physical attack speed. Item ini selain dia nambahin physical attack juga dapetin attack speed ya guys ya. Lumayan sini 25%. Dan di sini pasifnya itu adalah basic attack-nya akan mengurangi HP regen sebesar 50% selama 3 detik. Item ini bagus banget buat hero-hero kayak Uranus, Esmeralda, terus kayak Balmond, terus kayak Alice. Itu item ini berguna banget buat counter uh, hero-hero kayak mereka, kayak tadi hero-hero yang saya sebutin. Kalau untuk Shellback sendiri ini dari pasifnya itu nggak terlalu panjang ya guys. Dia cuma dia jarang juga digunain untuk apa yang biasa-biasa lawannya gitu, karena emang ini buat diciptain item ini buat counter hero-hero yang regen aja. Habis itu kita geser ke Rose Gold Meteor guys. Rose Gold Meteor itu adalah item yang dimana dikasih shield ya. Kalian mungkin kalau kalian player lama pasti sekalian sudah tahu, kalau kayak kalian assassin pasti banyak pakai ini. Yaitu adalah nambah 60% attack physical, terus sama 30% magical defense, sama dapat 5 physical lifesteal guys. Nah, dari enaknya dari item ini juga dia dapat lifesteal gitu guys ya, biar agak kencang aja gitu lifestealnya. Dan pasifnya itu adalah jika HP regen hero berada di bawah 30%, memperoleh shield yang menyerap 510 atau 1350 damage. Yang tadi saya sebutin guys, kayak dapat shield gitu kalau HP kalian itu darah kalian itu di bawah 30% ya guys ya. Ya meningkat secara meningkatnya level sih guys. Jadi kayak misalkan kalian baru play apel ini ya dapat 510 sampai emang mentok-mentoknya 1350 damage. Nah, habis itu yang berlangsung selama 3 detik, minimal cooldownnya 40 detik. Dan ini juga itemnya worth it banget guys buat kalian ya mungkin assassin pakai item ini, terus pakai item misalkan immortal gitu. Pakai item ini kayak kalian mau males pengen item yang ada defense-nya dan juga ada attack-nya, itu worth it banget buat item-item kayak gitu guys. Jadi itu aja sih pasifnya, sama cooldownnya juga cepet banget ya guys, 40 detik. Jadi kalau kalian habis pakai itu cooldown itu 40 detik juga cepet banget, nanti bakal muncul lagi shieldnya begitu terus sampai 40 detik terulang kembali guys gitu. Habis itu langsung kita geser aja ke Blood Lux Axe guys. Nah, item sendiri ini dia tuh nggak ada pasif ya guys ya. Ini cuma item yang simple menurut saya guys ya, namun bermakna buat hero-hero yang mengandalkan skill-skill gitu guys. Kayak dia tuh nambah 7 physical attack, 70% physical attack, 10% cooldown reduction, yaitu mempercepat cooldown skill-skill kita ya guys, sampai 10% gitu. Dan atributnya juga dapat 20% spell vampir yang tadi saya sebutin ya guys ya. Ini item ini buat cocok banget tuh buat hero-hero kayak Balmond, hero-hero kayak Xborg, itu hero-hero kayak Hilda. Pokoknya hero-hero yang mengandalkan skill-skill ya guys, bukan basic attack. Terus habis itu kita langsung geser ke Hunter Strike, itu susah banget. Hunter Strike guys. Nah, untuk Hunter Strike sendiri ini dia dapat 80% physical attack sama 10% cooldown reduction. Sama aja sih guys untuk kegunaannya kayak Blood Lux Axe ini ya. Cuman dia ada pasifnya gitu. Dari atribut sendiri itu dapat, dari atribut ini tersendiri itu dapat 15% physical penetration. Dan dari pasifnya itu memberikan damage kepada hero lawan atau creep sebanyak 5 kali berturut-turut dan meningkatkan movement speed sebanyak 30% selama 3 detik. Efek ini memiliki cooldown selama 15 detik. Nah, damage kepada hero atau lawan berkip sebanyak 5 kali berturut-turut itu sebenarnya gini guys, kayak true damage sebanyak 5 kali berturut-turut gitu guys. Ini tuh item itu bagus banget buat hero-hero melee yang mengandalkan basic attack kayak Zilong, terus kayak Tamus. Ya, untuk hero-hero yang seperti itulah dia tuh bagus banget, dan cooldown itu cuma 15 detik, itu sangat singkat banget guys. Dan dapat movement speed sebanyak 30%. Itu lumayan banget kalau kalian buat kabur, buat ngejar musuh mungkin itu juga bisa. Habis itu kita geser aja ke Blade of Despair, yaitu BOD. BOD ini item paling mahal ya guys di attack, di physical attack gitu. Untuk item tersendiri ini dapat 160 physical attack dan 5% movement speed.
5% movement speed ini nggak gede-gede banget ya guys, cuman ya lumayan lah buat kabur atau segala macam. Dan pasif uniknya ini adalah menyerang unit lawan yang memiliki HP di bawah 50% untuk meningkatkan physical attack hero sebanyak 25%. Nah, maksudnya adalah dia untuk musuh misalkan darahnya di bawah 50%, dia bakal nambahin true damage physical hero yaitu 25% berlangsung secara 2 detik gitu guys. Kayak misalkan musuh darahnya di bawah 50%, kalian serang, itu kalian dapat true damage 25% dari pasif Blade of Despair ini. Itu berlangsung selama 2 detik. Dan efek ini diaktifkan sebelum damage diberikan. Kayak kalau kalian belum nyerang dia, baru pasif dari ini tuh muncul gitu guys, aktif. Nah, selanjutnya kita langsung geser ke Blade of the Heptasis. Nah, ini itu cocok banget buat para assassin gitu guys ya. Buat item-item assassin itu dapat 70 physical attack sama 250 HP regen gitu. Bukan HP regen sih, kayak darah, dapat defense gitulah, kayak darah gitu. Dan pasif atributnya itu dapat 15% physical penetration. Dan pasifnya itu jika tidak menerima atau memberikan damage dalam 5 detik, basic attack berikutnya akan memberikan physical damage tambahan secara dengan 240 atau 60% physical attack. Wish, item ini worth it banget guys buat para assassin guys. Kayak misalkan kalian belum ngasih damage ke hero lawan sekitar 5 detik, itu kalian dapat true damage atau damage tambahan itu 60% atau setara dengan 240. Itu worth it guys buat kayak hero chow itu kan ngandelinnya ya mungkin nggak di make sama di detik kayak hero chow, hero dekat lah gitu ya guys ya. Habis itu kita langsung pindah ke Scarlet Phantom guys. Item ini item wajib kayak Roger, item wajib core melee ya guys, kayak Roger atau ya pokoknya kayak Roger itu, mungkin Roger doang ya guys ya, mungkin ya kayak gitu ya. Pokoknya langsung Scarlet Phantom ini dia nambahin 30% physical attack, 20% attack speed sama 20% critical chance guys. Ini bagus banget kayak Roger Isun Sin itu bagus banget gini karena dia ngandelin pasif dari skill tersebut dengan critical ya guys ya. Dan pasifnya itu adalah critical hit meningkat attack speed hero sebesar 30% dan critical chance sebesar 5% berlangsung selama 2 detik. Nah, jadi dia juga ada cooldownnya gitu guys. Kalau kalian lagi main, kayak kalian ada di bawahnya, itu ada di bawah layar tengah-tengah bawah samping recall, regen dan flicker gitu guys, item gitu. Itu ada dia muter gitu. Di situ iniannya ya guys, pasifnya berjalan atau aktif atau enggak. Di situ kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini tuh maksudnya dari pasif tersebut tuh kayak gini guys. Jadi kalau misalkan kalian nyerang musuh, itu kalian dapat 30% critical chance gitu. 30% attack speed sama chance critical sebesar 5%. Guys, bayangin aja guys, attack speednya dari item ini aja udah 20%, ditambahin 30%, itu jadi 50%. Itu gokil sih guys, itu cepet banget sih, bakal ngegaruk-garuknya kalau pakai Roger ya guys ya. Tapi berlangsungnya cuma 2 detik ya guys ya. 2 detik juga kalau menurut kalian bentar, itu udah lama banget guys kalau di Mobile Legends itu. Nah, habis itu kita langsung geser ke Windtalker guys. Windtalker sendiri ini item yang wajib dan pasifnya itu unik ya guys ya menurut bagi saya. Jadi Windtalker itu dapat 40% attack speed, 20% movement speed, dan 10% critical chance guys. Nah, itu item-item itu wajib buat buat hero-hero kayak Hellcat, Assassin mungkin Hellcat, kayak Lancelot. Itu nggak Lancelot, Fanny itu nggak harus pakai ini ya guys ya. Mungkin kalau Link masih pakai ini, masih ada yang pakai yang ini guys. Dan pasifnya itu ini agak panjang guys, saya bacain. Setiap 5 atau 3 detik basic attack mengenai 3 unit lawan akan memberikan 100 atau 100 sampai 362 magic damage. Cooldown dari efek ini berkurang hingga waktu minimum ketika critical chance meningkat menjadi 50%. Sedangkan damage meningkat hingga maksimum ketika attack speed meningkat menjadi 2,5. Serangan ini dapat memberikan critical damage, memberikan 200% damage tambahan kepada minion
pasif dan attack. Pasif unik aktifnya itu adalah setiap kali T-Ponte keluar, movement speed akan meningkat sebesar 5% dalam waktu yang singkat gitu guys. Kayak pasifnya itu kalian kalau pakai item ini pasti kayak kalau kalian basic attack musuh itu kalian ada yang mantul-mantul kayak pasifnya Odette, kayak mantul-mantul gitu guys. Ini worth it banget sih guys. Ini item-item late game sih, late game atau mid game sih masih kepake sih ya. Mungkin kalau udah late game banget, pro player atau orang-orang yang pengen nambah damage gitu guys, sepatunya dijual dan beli win type ini karena dapat 20% movement speed guys. Jadi worth it banget ini. Item ini worth it banget guys. Ya mungkin segitu aja guys ya untuk pembahasan item-item dari physical hari ini guys. Mungkin di video yang selanjutnya nanti saya akan bahas mungkin agak ke bawah, agak mendalam lagi, agak ke bawah lagi buat semua item-itemnya. Karena emang udah kelamaan guys. Untuk hari ini cukup kayak gini aja guys ya. Terima kasih sudah menonton guys. See you.